eee, ada orang bertanya ke saya, kenapa Allah Subhanahu wa taala perlu membuat kita menderita, perlu memberikan ujian? Bukankah Dia Rahman dan Rahim? Bukankah Dia berkuasa untuk membuat kita ini semuanya masuk surga atau hidup bahagia di dunia dan bahagia di akhirat tanpa harus melalui serangkaian ujian atau tes gitu. Mana Rahman Rahim Allah Subhanahu wa taala itu kalau begitu, itu katanya. Mungkin ini logika ini bisa kita jawab dengan kita melihat kehidupan kita sehari-hari. Di dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang ini kita mendengar ada istilah fit and proper test dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu. Perusahaan-perusahaan juga melakukan fit dan proper test terhadap karyawan-karyawan, terhadap staf yang akan didudukkan pada posisi atau jabatan tertentu di sebuah perusahaan atau di sebuah kantor. Maka tesnya itu tentu akan berbeda-beda pada level di setiap levelnya. Tidak semua tes itu sama untuk setiap jabatan. Dan orang-orang yang ikut tes juga tentu orang-orang yang memang sudah terpilih disinyalir punya potensi untuk itu. Lalu setelah orang itu lulus tes, kita akan mengatakan bahwa oh ya, kita akan menerimanya dengan akal sehat bahwa orang tersebut memang layak untuk mendapat jabatan tersebut, duduk di jabatan tersebut. Maka kalau di dunia kita bisa dengan akal sehat kita itu bisa menerima itu, maka sebenarnya itu tidak jauh beda juga dengan kehidupan di akhirat. Maka orang-orang yang kualifikasi tinggi tentu layak untuk mendapatkan pahala dan ganjaran yang tinggi, jabatan yang tinggi di akhirat. Nah, tapi kita akan tahu kualifikasi dari seseorang kalau dia belum pernah diuji, itu problemnya. Maka disitulah kemudian dia masuk akal bahwa ujian hidup dari Allah itu penting untuk kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ujian itu kadang-kadang ditujukan untuk waliya'lamallahu allazina amanu minkum waliya'lam, atau di ayat lain disebut waliya'lamallahu allazina jahadu minkum waliya'lamas sabirin. Kadang-kadang tes itu untuk multi purpose dengan tujuan yang banyak. Satu, kadang-kadang untuk mengetahui siapakah yang beriman di antara kalian dan dia tidak beriman. Siapa yang kalau dia sudah diketahui beriman, maka kemudian siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh dan memang teruji kesabarannya. Jadi yang diuji di situ adalah kompetensi atau soal kesungguh-sungguhan dia di dalam beragama itu seperti apa. Tapi bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah tahu tanpa perlu menguji kita, dia kan sudah tahu bagaimana kualitas keimanan kita. Seperti misalnya diungkap oleh Allah misalnya di dalam surat Al-Mumtahanah, ya ayyuhallazina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu biimanihin. Wahai orang, kalau datang ada perempuan muminat hijrah, maka hendaklah kalian uji dulu keimanannya. Meskipun Allahu a'lamu biimanihin, Allah tahu level dari keimanan mereka itu, tetapi penting tetap kamu harus mengujinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Subhanahu wa taala tahu yang tersembunyi, tahu yang di dalam hati, kualitas keimanan kita seperti apa. Untuk apa kemudian tetap ujian keimanan itu? Benefit dari ujian itu tidak ada gunanya untuk Allah, nggak ada manfaat untuk Allah. Justru manfaatnya untuk kita. Sama dengan
berzikir misalnya. Berzikir itu tidak akan memberikan keuntungan apapun kepada Allah. Misalnya akan dia membesarkan zatnya, bikin kerajaan dia lebih besar, oh ya bikin arsy-nya lebih mengkilat misalnya, atau bikin Allahnya tambah berkuasa, zikir enggak. Tetapi benefit dari berzikir itu balik ke kita. Jadi dengan semakin kita sering mengucapkan nama Allah misalnya, maka secara psikologis itu akan membuat kita itu sama dengan Anda jatuh cinta. Nah, jadi soal ujian tadi, kenapa dia berdampak positif buat kita, itu tidak berbeda dengan orang yang atlet yang berlatih, latihan-latihan yang keras dengan soal-soal yang rumit. Maka persoalan-persoalan yang lain di dalam kehidupan sehari-hari itu akan menjadi lebih enteng buat dia. Jadi benefitnya di dia. Jadi ketika dia sudah terbiasa misalnya dengan tes yang berat, exercise yang berat, maka ketika dia menghadapi kehidupan ini tidak ada lagi ada lagi kehidupan cobaan hidup yang lebih berat dari itu, sehingga dia kehidupannya akan lebih berbahagia. Karena apa? Semua dia lihat sudah terlihat enteng. Itu sama dengan orang yang ya sudah terbiasa lari maraton, lalu ketika dia harus berjalan-jalan di di kota atau di mana saja di desa, dia akan melihat semua trek ini landai-landai saja dengan santainya. Dia akan melakukannya dengan riang gembira. Kita punya contoh yang terbaik di Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima ilka al-Qur'an." Jadi ini ada informasi Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad bahwa kami ceritakan terbaik dan cara wahyu Quran. Ini ayat ini turun ketika Rasulullah SAW, manusia paling mulia, Allah menghadapi puncak dari ujian dia yang disebut dengan huzn, duka cita. Karena pada saat itu Rasulullah mengalami puncak dari bagi seorang amul huzn, tahun duka cita. Disebut begitu karena pada saat itu puncak dari orang-orang Quraisy dakwahnya Rasul itu dengan tapi sudah ancaman fisik, mulai ada serangan-serangan fisik. Orang yang ini dua orang, si Khadijah, Abu Thalib, paman melihat. Nah, di tengah kesedihan itu maka turunlah ayat tadi itu. Tadi itu adalah ayat permulaan dari surat Yusuf. Nah, kisah Yusuf ini kemudian setelah Rasulullah menjadi mulai tenang. Kenapa surat Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam itu dianggap sebagai kisah terbaik? Setelah membaca surat Yusuf itu, Rasulullah SAW mendengar kisah Nabi Yusuf, itu kemudian menjadi seketika merasa enteng seluruh persoalan, seluruh ujian yang dia terima saat itu. Jadi kisah Yusuf adalah kisah yang paling emosional kalau kita baca di dalam Al-Quran itu. Kisah yang penuh dengan derayan air mata kalau kita baca sejak awal. Kalau hari ini kita melihat, kita mendengar misalnya ada umur 5 tahun dia hilang di tengah kota ketika dia berjalan-jalan dengan ayahnya, dia dari keluarganya, lalu dia bertemu
dengan seorang yang berpura-pura baik, ternyata orang baik itu adalah sindikat perdagangan anak, lalu akhirnya dia dieksploitasi, menjadi pengemis atau apa gitu, jatuh di dalam perbudakan misalnya. Maka kita akan mengatakan bahwa, ya ini anak itu hidup tanpa, masa depan, dia telah jatuh di dalam sebuah kondisi hidup yang sangat, eee, rumit, kondisi dia itulah. Eee, Yusuf kita tahu mendapat tindakan, dia menjadi dari konspirasi, bukan sindikat perdagangan orang, tetapi dari kehasadan, dari saudara-saudaranya. Ya anak seperti Yusuf akan kita bilang, wah itu dia tidak ada harapan tanpa masa depan. Tapi ternyata memang begitulah skenario Allah itu bekerja ya. Jangan pernah kehilangan harapan. Pada akhirnya kita tahu bahwa Yusuf akhirnya dia, eee, berubah menjadi seorang yang tidak hanya tampan tetapi juga berkuasa. Impian para lelaki-laki tuh, sudah tampan, kaya raya, berkuasa lagi, ya. Jadi ini kan dari yang tadinya sepertinya kehidupannya hopeless, nggak ada harapan lagi tuh, karena dia korban di perdagangan budak. Nah, tetapi skenario Allah berbicara lain. Nah, jadi dari pelajaran-pelajaran itu, dari pelajaran kehidupan Yusuf, kita seharusnya juga belajar bahwa, eee, apa apa yang kita hadapi hari ini, kalaupun ada sesuatu yang kita tidak suka, belum tentu itu, tidak baik buat kita. Asa an takrahu syai'an wa huwa, khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kita menghadapi situasi yang kelihatannya, oh ya, teruk, buruk sekali, tetapi sebenarnya itu, baik, buat kita. Mungkin itu penting dari, kehidupan Yusuf. Dan bukan hanya Yusuf ya, Musa juga kita melihat Musa hidup dalam masa, konflik di mana, dia bangsanya dia adalah diperbudak oleh militer, lalu dia sendiri berada di dalam, ancaman bahwa semua bayi yang lahir pada masa itu harus dibunuh, dan Musa akhirnya kita tahu begitu dalam hitungan hari dia baru keluar dari rahim ibunya, dan kemudian dia harus dihanyutkan. Tetapi kemudian takdir berbicara lain ya, kalau misalnya kita melihat, eee, kalau pada hari itu kita melakukan vonis langsung bahwa, oh ya ini manusianya, orang ini, anak ini tidak ada harapan, maka sebenarnya Musa tidak akan menjadi apa-apa, atau Yusuf juga tidak akan menjadi apa-apa. Tapi ternyata kemudian kita tahu Yusuf dan Musa yang, dalam masa kecilnya, sejak usia yang sangat dini, dia mengalami cobaan-cobaan hidup tadi itu, ternyata dia tumbuh besar menjadi, seorang pemimpin, peradaban yang dikenal, dengan catatan bahwa, dia tidak berubah. Integritasnya di dalam keadaan baik ketika dia berada dalam tekanan, dalam ujian, maupun ketika dia berada dalam kekuasaan, tetap, punya integritas yang, sama.